Oh, boleh banget Tante. Boleh, boleh. Tante bisa nginep di sini sampai kapanpun Tante mau kok. Betul itu Tante. Jarang-jarang kan ada yang ngurusin kita kayak gini. Makasih banyak loh ini Tante. Jadi, masa lalu sama si Galang udah selesai? Ya, belum juga sih, Bray. Kan gue juga masih dihukum sama Bu Indah. Mana si Pak Broto cari kesempatan banget buat ngehukum gue. Dia kan tahu gue kegenitan sama Bu Indah. Cemburu tuh kayaknya si kumis bangkotan. Ya, lu juga sih yang cari mati. Udah tahu Pak Broto bucin banget sama Bu Indah. Lo malah ikut-ikutan naksir sama doi. Ya, gimana ya, Bray? Orang bilang kan, cinta itu buta. Kalau buta, lo nggak naksir sama Bu Indah. Harusnya lo naksir sama Bu Siska tuh yang bohai. Alah, itu mah mata lo yang melotot. Tapi lu masih beruntung sih Bray. Galang sama temen-temennya langsung dilaporin ke orang tua mereka. Sementara Bu Indah nggak ngelaporin masalah ini ke orang tua lo. Iya sih, bisa-bisa jantungan nanti orang tua gue kalau denger anaknya kena kasus pengeroyokan kayak kemarin. Selama ini kan, di rumah gue terkenal anak yang baik, pendiam, soleh, pinter, penurut, rajin menabung, membela nusa dan bangsa. Ah, udah cukup. Sombong amat. Jangankan ibu lo, kita berdua aja nggak habis pikir lo bisa mukul orang lain kayak begitu. Cuma jujur aja sih, kalau tahu sama-sama dihukum, mending lo pukul aja tuh si Galang lebih kencang. Ya makin panjang aja nanti hukuman gue. Ini aja gue sebenarnya masih agak takut. Ya takut aja orang tua si Galang malah gak terima. Terus nanti datengin gue dan minta pertanggungjawaban. Gue harus gimana? Ya lo tinggal jawab aja. Kan lo di sini juga korban. Kalau sampai mereka minta ganti rugi, lo minta lebih gede lah. Kan lo lebih banyak babak belurnya dari mereka. Iya, betul kata si Bimo. Jangan takut lah sama mereka. Sebagai temen nih, kalau mereka sampai berani macem-macem sama lo, biar lo apa? Lo yang mau maju. Biar gue kabur sama Bimo, lo yang maju sendirian. Sialan. Yaudah kita pulang aja yuk. Lanjut ngobrolin di kontrakan aja. Tumben lo ngajakin pulang. Ini kan hari Rabu. Biasanya juga kita ke warnet. Ogah ah. Malu gue. Bawa temen. Muka udah kayak ketumpahan buah naga begini. Kampret lu. Yaudah yuk pulang. Badan gue juga masih pada sakit begini. Ibu, kok ada di sini? Kamu ini gimana toh, Dim? Ibu kamu datang bukannya cium tangan malah diinterogasi. Udah kayak satpam aja kamu. Iya maaf Bu. Saya cuma bingung aja. Kok ibu saya ada di sini? Soalnya nggak kasih kabar juga kalau mau datang. Ya namanya ibu kok. Masa kalau mau datang jenguk anak sendiri harus pakai laporan? Ya udah Adam, Bimo, kalian masuk ke kamar ya. Biar Dimas bisa ngobrol sama ibunya. Iya Bu. Iya Bu Wati. Bu, kok tumben datang ke sini? Ada apa? Udah kebalik. Harusnya ibu yang nanya kayak gitu ke kamu, Leh. Apa ya Bu? Dimas nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu. Kamu pikir ibu ini rabun? Muka kamu itu kenapa? Ketumpahan buah naga. Ibu ini kayak si Bimo aja ah bercandanya. Ya udah, makanya kamu cerita sama ibu, Leh. Iya Bu, Dimas ceritain semuanya. Tapi ibu jangan marah ya sama Dimas. Soalnya Dimas ngelakuin ini cuma untuk bela diri aja kok. Jadi begini Bu. Jadi, kapan Bang Sapri bayar utang ke saya? Udah telat banget loh ini. Iya Bu Wati, sabar Bu. Ini aja yang pada ngutang di warung saya juga belum pada bayar. Ah, alasan mulu kalau ditagih. Lagian, ini sebenarnya warung apa koperasi sih Bang? Barang dagangan bayarnya dicicil. Jadi begitu Bu ceritanya. Duh, bocah-bocah sekarang nih ya.
Bukannya belajar yang benar malah main cinta-cintaan. Lagian kamu leh, masih untung ada yang mau sama muka motif macan tutul kayak kamu begini. Kok bisa-bisanya nolak perempuan? Astaga bu, kejem banget udah kayak ibu tiri. Dasar kamu ini leh, mau ibu hukum kamu? Pakai ngatain ibu kejam segala. Iya bu, maafin Dimas bu. Tapi bener nih, cuma itu aja alasan kamu leh. Cuma karena masalah cinta monyet doang. Bener kok bu, nanti ibu bisa tanya Adam sama Bimo deh kalau nggak percaya. Tapi kok ibu bisa tahu masalah Dimas? Ibu ini ditelepon sama guru kamu. Kalau nggak salah Bu Indah namanya. Hah? Bu Indah? Terus Bu Indah ngomong apa bu? Ya, dia cuma minta ibu datang buat jenguk kamu leh. Waktu ibu tanya kenapa, Bu Indah cuma bilang kalau kamu habis dikeroyokin. Ibu kaget setengah mati loh leh. Makanya sampai datang ke sini naik bus pagi-pagi. Oh, begitu ya bu. Emangnya ibu khawatir ya kalau Dimas babak belur begini? Ya pastilah ibu khawatir. Udah muka pas-pasan begini sekarang ditambah bonyok. Bisa-bisa nanti orang kira kamu bukan anak ibu leh. Terus bapak kok nggak kesini juga bu? Bapak nanti nyusul sekalian jemput ibu pulang. Ya 3 hari lagi sih. Hah? 3 hari? Lama banget bu di sini. Emangnya ibu nggak sibuk apa di rumah? Nanti dicariin sama ibu-ibu arisan rempong loh. Emangnya kenapa sih? Kok kayaknya kamu pengen banget ibu cepet-cepet pergi dari sini? Kamu emang nyembunyiin apa dari ibu leh? Ya nggak gitu bu. Dimas kan di sini sekolah. Nanti ibu bosan kalau sendirian di sini. Ya kan ada Bu Wati tuh, ibu kontrakan kamu. Sekalian biar ibu bisa tanya-tanya kelakuan kamu selama di sini tuh kayak gimana. Pokoknya ibu mau di sini dulu. Kamu jangan berani usir ibu ya. Duh, pusing gua Bray. Nyokap gue katanya mau nginep di sini 3 hari. Waduh, 3 hari. Nggak seru kalau begini. Bisa-bisa kita nggak bisa bebas Bray. Nanti yang ada kita disuruh belajar terus. Iya, belum lagi kalau kita kebanyakan kongko di warung Bang Sapri. Bisa-bisa habis kita diomelin sama nyokapnya Dimas. Nah, itu makanya. Cuma gue bingung gimana caranya minta nyokap gue pulang. Gimana ya? Adam, Bimo. Tuh kan dipanggil. Mampus deh kita diomelin. Gimana nih? Ya udah, kita samperin aja dulu yuk. Iya tante, ada apa ya? Ini tante ada sedikit cemilan buat kalian. Lumayan kan buat nemenin kalian kalau lagi belajar. Ya, hitung-hitung buat kompensasi ke kalian karena ibu ini rencananya mau nginep di sini selama 3 hari. Bisa kan? Oh, boleh banget tante. Boleh. Tante bisa nginep di sini sampai kapanpun tante mau kok. Betul itu tante. Jarang-jarang kan ada yang ngurusin kita kayak gini. Makasih banyak loh ini tante. Dasar kampret. Tadi keberatan nyokap gue nginep di sini. Giliran disogok pakai makanan aja. Emang pada nggak bisa dipegang omongannya. Emang bangke lu semua. Kita kan kemarin udah sepakat mau cari cara supaya nyokap gue nggak nginep kelamaan di kontrakan. Ini malah kalian minta nyokap gue nginep lebih lama. Iya maaf Bray. Namanya juga bocah SMA penghuni kontrakan. Paling gak bisa tuh lihat yang gratisan. Lagian nyokap lo juga kelihatannya baik kok. Ya iyalah baik. Lo kan bukan anaknya. Mana pernah ngerasain kayak gue. Udah gue bela-belain keluar dari rumah. Cari sekolah yang jauh dari nyokap gue. Ini malah didatengin. Gue bener-bener gak nyaman serumah sama nyokap. Apalagi sekarang tidur sekamar. Udah kayak kuburan. Sepi banget diem-dieman doang. Aduh, gimana ya? Lo kan anak laki-laki Bray. Ya lo ajak ngobrol lah itu nyokap lo. Tanyain apa kek? Nanya kambing di rumah udah bertelur apa belum? Tanya ada berapa janda gitu di kampung lo? Pikiran lu janda doang. Ya nggak gampang Ogep.
Udah terlalu lama gue perang dingin sama nyokap. Jadi mau mulai percakapan lagi jadi kaku banget. Apalagi gue juga takut gitu kalau tiba-tiba nyokap gue tahu cerita sebenarnya. Lah, lo nggak jujur sama nyokap lo? Ya enggak lah, lo pikir aja sendiri. Masa gue harus bilang jujur kalau gue mukul orang cuma karena tersinggung sama ucapan yang bawa-bawa orang tua gue? Ya justru ini kesempatan bagus buat lo, Bray. Lo bisa pakai ini buat ngomong dari hati ke hati sama nyokap lo. Jadi nyokap lo tahu gimana perasaan lo. Begitu juga sebaliknya. Ini malah nambahin masalah pakai bohong segala. Kalau nyokap lo sampai denger kronologi sebenarnya dari Bu Indah atau Pak Broto, makin bonyok tuh muka lo. Masuk akal sih, Bray. Bisa-bisa nanti lo disuruh pindah sekolah deket rumah. Mau lo? Ya nggak mau lah. Nanti emang lo nggak pada kangen sama gue? Najong dah gue kangen sama lo. Nah, udah bel masuk nih. Ayolah kita ke kelas. Kamu yang namanya Dimas ya? Iya Bu, mohon maaf. Siapa ya? Kami ini orang tuanya Galang. Kami kesini sengaja buat ketemu kamu. Jadi, kamu yang mukul Galang duluan. Ya begitulah Pak. Cuma saya punya alasannya. Itu karena Galang nyinggung orang tua saya duluan Pak. Mau apapun alasannya, tetap aja kamu yang salah karena udah mukul duluan. Saya heran, kenapa malah anak saya yang dihukum lebih berat. Padahal, kamu yang mulai. Maaf ya Pak. Walaupun saya yang mulai duluan, tapi saya yang dikeroyok sama anak bapak dan teman-temannya. Ini kalau ibu sama bapak lihat nih, bonyok di muka saya aja masih ada kan? Alah, mau dipukul atau enggak, muka kamu juga nggak bisa diselamatin kok. Emang udah berantakan dari sananya. Beda sama anak saya yang perawatan. Malah kamu tonjok. Bu, mohon maaf ya. Seharusnya jangan muka aja yang dirawat. Itu mulut harusnya juga dirawat, Bu. Emang anak-anak kurang ajar. Kalian tuh yang gak diajarin sopan santun ya sama orang tua kalian. Terutama kamu ya, Dimas. Ada apa ini? Ibu, Oh, jadi nih ibunya Dimas. Kebetulan kalau begitu, sini Bu, biar sekalian saya ajarin cara mendidik anak. Apa? Cara mendidik anak? Lah ibu sendiri aja gak bener kok mendidik anak. Sok-sokan mau ngajarin saya. Dikira saya gak tahu apa anak ibu itu kayak apa. Sukanya tawuran, bolos sekolah, sekarang ngeroyok anak saya. Kalau kata saya sih mending suruh pakai rok aja itu si Galang. Masa cuma ngadepin satu anak cupu kayak gini aja kok pakai pasukan? Gak mampu, Bos. Sembarangan ya kalau ngomong. Itu semua karena anak ibu aja ini yang mukul duluan. Kalau enggak, anak saya juga gak bakal tuh balas mukulin anak ibu. Ya, cuma setelah ketemu ibu sih rasanya gak heran ya. Ibunya aja barbar begini, apalagi anaknya. Pasti jenis emak-emak yang lampusan ke kiri belok ke kanan ini mah. Terserah ibu aja mau ngomong apa tentang saya. Tapi jangan berani-beraninya ya menghina anak saya. Anak saya ini baik, penurut, berprestasi, mengharumkan nama sekolah dan pastinya juga membuat bangga keluarga. Jadi kalau sampai mulut ibu ini ngomong sembarangan tentang anak saya cabik-cabik tuh mulut hasil operasi plastik punya ibu. Saya laporin polisi nanti ya Bu, atas tuduhan pencemaran nama baik. Oh silakan, saya nggak takut. Mau ibu laporin ke Presiden Amerika kek, saya juga nggak bakal takut. Loh, ada apa ini ibu-ibu? Kok malah ribut di sini? Iya nih Bu, ibunya Dimas nyolot banget. Dia yang mulai duluan Bu Guru. Duh, bukannya jadi contoh yang baik buat anak-anak di sekolah ini, malah jadi ibunya yang pada berdebat. Padahal Galang sama Dimasnya aja udah saling baikan. Apa mau sekalian saya aduin aja nih di ring tinju? enggak Bu. Maaf ya, ibu saya kebawa emosi. Soalnya tadi orang tua Galang yang kebetulan datengin saya. Jadi ibu saya cuma membela saya aja Bu. Iya Dimas, ibu ngerti. Jadi ibu-ibu mau dilanjutkan perdebatannya di ruang BK atau mau kita selesaikan di sini aja? Ya sudah,
Biar saya dan istri saya aja yang pergi. Kita pamit dulu. Pasti kamu bingung ya, kenapa ibu kamu ada di sini? Iya sih Bu. Ya bukannya apa. Waktu itu kan ibu sendiri yang bilang gak akan laporin ke ibu saya. Emangnya kenapa kalau ibu tahu? Ya gitu deh Bu. Iya, emang betul ibu yang telepon ibu kamu, Dimas. Ibu ini kasihan sama kamu, karena tahu kamu itu di sini tinggal jauh dari orang tua. Pasti nggak ada yang merawat luka kamu itu. Cuma ibu sendiri juga nggak tahu kenapa ibu kamu datang ke sekolahan hari ini. Ibu tuh cuma mau ngobrol aja kok sama guru kamu. Ya siapa sangka malah ketemu sama orang tuanya Galang. Oh, begitu ya Bu. Emangnya ibu mau ngomongin apa sih? Kepo banget sih kamu. Ya suka-suka ibu lah mau ngomong apa sama Bu Indah. Kamu mending masuk kelas sana. Ayo Bu Indah, kita ke ruangan ibu aja. Ada di sebelah mana Bu? Boleh Bu. Ruangan saya ada di ujung lorong dekat musola. Ibu ke sana aja duluan ya. Saya dipanggil sebentar sama kepala sekolah. Ya sudah Bu, kita ketemu di sana ya. Bu, tolong jangan ngomong yang aneh-aneh ya Bu sama ibu saya. Ibu saya nggak tahu alasan sebenarnya. Loh, yang guru di sini siapa? Kamu atau ibu? Ibu, Terus kenapa malah kamu yang ngatur ibu? bukan begitu sih Bu. Saya cuma takut aja ibu saya marah dan kecewa. Kalau kamu takut ibu marah dan kecewa, ya seharusnya kamu sejak awal nggak pukul si Galang. Kalau sekarang, ibu nggak bisa bantu apa-apa lagi. Aduh Bu, saya nggak mau disuruh balik ke rumah. Apalagi kalau sampai dikeluarin dari sekolah ini. Saya nggak sanggup kalau harus pisah sama Bu Indah. Dasar bocah bau kencur. Tuh ibu kamu ada di ruangan BK. Kalau emang kamu nggak mau ibu kamu denger yang sebenarnya dari ibu, mending kamu ngomong sendiri sekarang. Ya udah deh Bu, biar saya aja yang ngomong sendiri ke ibu saya. Ibu yang lama ya di ruangan kepala sekolah. Kalau bisa sampai jam pulang sekolah. Aduh, dasar bocah Gen Z zaman sekarang. Bu, Dimas, kok kamu gak masuk ke kelas? Nanti kamu ketinggalan pelajaran loh. Itu ada yang harus Dimas omongin sama ibu. Ada apa, Le? Yaudah, sini cerita sama ibu. Jadi begini Bu, Dimas mau bubur. Maksudnya mau jujur. Jujur? Jujur tentang apa? Alasan sebenarnya kenapa Dimas dikeroyok sama Galang dan teman-temannya. Emangnya apa alasannya? Ya, Galang itu ngomong macem-macem sih. Intinya dia bilang ibu sama bapak gak sayang sama Dimas. Karena Dimas kurang ganteng dan gak berbakat. Gak tahu kenapa, Dimas ngerasa itu ada benernya. Mungkin justru itu yang buat Dimas tersinggung Bu. Sampai akhirnya mukul Galang duluan. Oh alah, begitu toh ceritanya. Jadi kamu menganggap ibu dan bapak ini gak sayang sama kamu? Ya, iya sih Bu. Dari kecil kan ibu emang lebih sayang sama Arya. Ibu mungkin lupa. Tapi ibu pernah bilang di depan orang-orang kalau ibu itu lebih sayang sama Arya. Ibu lebih khawatir sama masa depan Arya dibanding Dimas. Apa iya ibu pernah bilang begitu? Mungkin ibu lupa. Waktu itu Dimas umur 6 tahun Bu. Cuma ibu gak sadar aja kalau Dimas tuh mikirin itu sampai sekarang. Terus apa lagi yang kamu ingat selain itu? Dimas juga inget kok kalau ibu sama bapak lagi bercanda. Ibu selalu bilang kalau aku itu anak pungut. Kadang ibu bilang kalau aku sebetulnya anak orang gila yang dibuang di depan rumah. Terus apa lagi? Yang paling terasa sampai sekarang itu ibu selalu mendukung semua hobi Arya. Arya minta apapun, ibu sama bapak selalu kasih. Oh, ibu baru tahu. Terus. Ya akhirnya jadi begini Dimas sekarang Bu. Dimas haus pujian.
Dimas maunya menang terus di setiap kompetisi sekolah. Supaya Dimas dielu-elukan terus sama teman-teman dan guru, Bu. Hal yang malah nggak pernah Dimas dapat di rumah. Asal ibu tahu aja, Dimas bahkan sampai suka sama perempuan lebih tua. Itu karena Dimas nggak pernah dapat kasih sayang dari ibu sendiri. Loh, terus? Bu, lama-lama nabrak ini. Kalau Dimas ngomong, ibu cuma bisa terus-terus doang. Dimas udah ngomong sampai Merauke loh. Maafin ibu ya, Leh. Ibu, Ibu banyak salah sama kamu, Leh. Ibu dan bapak itu sayang kok sama kamu. Sayang banget malah, Leh. terus kenapa ibu sama bapak kayak gitu sama Dimas? Panjang ceritanya, Leh. Adik kamu itu dulunya hampir aja keguguran gara-gara kandungan ibu lemah. Setelah melahirkan, Arya itu sering sakit-sakitan waktu masih bayi. Makanya ibu sama bapak lebih perhatian sama Arya. Karena takut dia itu kenapa-kenapa. Salahnya ibu itu terlalu protektif sama Arya. Sampai mengabaikan kamu yang sama sekali nggak ibu sadari. Terus Bu, Terus, kalau tentang guyonan ibu itu, maafin ibu juga ya. Karena udah keterlaluan dan melukai perasaan kamu bahkan sampai sekarang. iya Bu, Dimas udah maafin ibu sama bapak. Terus Bu, Ibu sama bapak itu emang mau kamu jadi orang sukses, Leh. Karena kamu lihat sendiri kan kita ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kita mau kamu itu punya kehidupan yang lebih baik. Jadi kamu juga bisa memberikan pendidikan yang jauh lebih layak ke keluargamu nanti. Cuma kalau ternyata cara ibu terlalu keras, ibu minta maaf ya, Leh. terus Bu, Ibu cuma mau bilang walau kelihatannya nggak sayang, justru ibu itu sayang banget sama kamu. Nama kamu selalu ada dalam doa ibu yang nggak pernah putus. terus gimana sekarang Bu? Oh, dasar bocah tengil. Terus-terus aja kamu. Emangnya kamu ini tukang parkir apa? Ya Dimas kan cuma ngikutin ibu aja tadi. Ya sudahlah. Yang paling penting kita sudah saling terbuka sekarang. Rasanya ibu sudah nggak perlu lagi ngomong sama Bu Indah. Oh iya, hampir lupa. Loh Bu, kok Dimas malah dicubit sih Bu? Kan udah baikan katanya. Kamu tadi bilang sama ibu kalau kamu naksir perempuan yang lebih tua kan? Ayo, ketahuan kamu ya. Dasar anak gak tahu diuntung kamu. Emang iya ya Bu? Asal ibu tahu aja, Dimas bahkan sampai suka sama perempuan lebih tua. Waduh, iya ya. Dimas keceplosan Bu. Maaf Bu, maaf. Iya, Dimas nggak naksir-naksiran lagi kok. Dimas fokus belajar aja. Awas ya kamu. Kalau sampai ibu tahu kamu pacar-pacaran, ibu gantung kamu di ujung Monas. Aduh, sakit banget Bu. Iya Bu, iya. Dimas janji nggak lagi naksir sama cewek. Ibu jangan marah lagi ya. Ya sudah, ibu nggak marah. Kalau begitu, ibu pulang dulu ya ke kontrakan. Kamu belajar lebih rajin lagi ya mulai sekarang. Iya Bu. Siapa di antara kalian yang namanya Galang? Saya, Bu. Kenapa ya? Ibu siapa? Saya ini ibunya Dimas. Oh, ibunya Dimas. Masalah saya sama Dimas udah selesai kok, Bu. Kata siapa? Orang tua kamu itu yang labrak anak saya duluan. Jadi saya nggak terima lah. Paling nggak saya harus labrak balik kamu. Duh, saya nggak tahu apa-apa, Bu. Bocah ingusan. Saya peringatkan ya sama kamu. Jangan berani-beraninya ganggu Dimas lagi sampai akhir hayat. Kalau kamu berani menyentuh anak saya seujung kuku pun, saya pastiin kamu besoknya masuk IGD. Bu, sudah, Bu. Ingat umur, Bu.
Apa? Ini juga termasuk buat kalian ya. Walaupun saya ini cuma ibu-ibu biasa, saya ini punya sabuk hitam. Waduh, ibu ini jago taekwondo ya? Ya bukanlah. Sabuk hitam punya suami saya. Ada tuh di rumah. Ya elah, kita kira ahli bela diri, Bu. Loh. Jangan sepelekan saya ya. Saya ini bisa jadi perempuan paling kuat di dunia. Saras 008 mah lewat. Saras 008. Siapa tuh? Nggak pernah denger gue. Ya iyalah bocah Gen Z kayak kalian mana tahu. Iya, Bu. Kita ngerti. Kita nggak akan ganggu Dimas lagi kok. Apalagi tahu ibunya jeger begini. Ngeri kita juga, Bu. Jangan cuma janji palsu aja kamu ya kayak pejabat. Jangan lupa minta maaf sekali lagi yang tulus ke Dimas. Iya, Bu. Nanti kita minta maaf lagi. Oh iya, jangan cuma ke Dimas aja. Ke orang tua kamu juga, jangan lupa. Loh, bukannya ibu kesel sama orang tua saya karena udah ngelabrak Dimas? Saya ini juga orang tua. Saya maklum kok sama apa yang orang tua kamu lakukan. Jadi, ibu udah gak marah sama orang tua saya? Enggak. Selama kamu juga enggak memanfaatkan kasih sayang orang tua kamu dengan semena-mena kayak gitu. Makanya jadi anak yang baik, yang rajin sekolah. Ngerti? Iya, Bu. Kita ngerti kok. Kenakalan remaja itu wajar kok. Yang gak wajar itu sudah merugikan banyak pihak. Apalagi sampai melukai orang lain. Saya ini ngelihat kalian juga sama kayak ngeliat Dimas. Semua saya anggap seperti anak sendiri. Jadi tolong sesama teman sekolah itu ya harus akur. Jangan bertengkar terus. Apalagi cuma karena masalah sepele. Iya, Bu. Duh, ketemu lagi sama cecunguk. Mau apa lo sekarang? Enggak kok. Gue bukan mau cari gara-gara. Gue cuma mau minta maaf aja sekali lagi ke Dimas. Lah, tumben banget. Kesambet hantu sekolah lu. Enggak. Ini tuh karena nyokapnya Dimas. Nyokap gue? Emangnya nyokap gue ngomong apaan sama lo? Tadi nyokap lo nemuin gue di taman sekolah. Gue malah dilabrak. Diomelin abis-abisan sama nyokap lo. Oh iya, mampus deh. Rasain lo. Lagian, itu sih salah orang tua lo juga. Mereka duluan yang datang buat ngelabrak Dimas. Lo yang salah kok, malah si Dimas yang dilabrak. Iya, gue udah tahu ceritanya kok. Nyokapnya Dimas juga udah cerita panjang lebar. Makanya gue nemuin lo. Sekalian mau minta maaf buat kelakuan orang tua gue ya. Ya, gue sih nggak apa-apa. Gue juga udah maafin lo kok sejak hari itu. Gue juga salah kan. Waktu itu udah mukul lo duluan. Ya, ngomongin tentang orang tua sih. Gue tuh salut sama nyokap lo. Nyokap lo kelihatan sayang banget sama lo. Beda sih sama orang tua gue. Ah, masa sih? Orang tua lo buktinya juga datang buat belain lo. Berarti mereka juga sayang sama lo kan? Meskipun kelakuan anaknya belangsak begini. Enggak juga sih. Orang tua gue itu lebih sayang sama dirinya sendiri daripada anaknya. Mereka datang ke sekolah juga karena mau nyelamatin muka sendiri, bukan belain gue. Kok bisa yakin begitu loh? Emang mereka udah bilang sendiri ke lo? Ya, buktinya mereka berdua asik sendiri sama dunianya. Bokap gue sibuk kerja, nyokap gue juga sibuk sama teman-teman arisannya. Jadi nggak ada waktu buat anaknya. Gue cuma dikasih duit dan duit terus. Padahal yang gue butuh sih cuma perhatian aja kok. Kalau bukan karena gue cari masalah kayak begini, gue yakin mereka nggak akan muncul di sekolah. Oh, bau-bau bocah kurang kasih sayang. Ya pantes sih kalau jadinya cari perhatian terus di luar sekolah. Ya begitulah. Makanya gue bisa bilang nyokap lo tuh sayang banget sama lo. Ya meskipun muka lo nggak beda jauh sih sama tumis pare. Lah, sialan. Masih sempet-sempetnya bicara kenyataan lo. Anjrit. Ya kalau gitu sih sama aja lo sama Galang.
Ya pokoknya intinya begitulah. Ya udah, kalau begitu gue cabut dulu ya. Loh, tante mau kemana? Adam, Bimo, Tante pamit pulang dulu ya. Kok cepet sih tante? Katanya mau 3 hari di sini. Ini baru 2 hari kan? Ya, ternyata ada urusan di rumah yang gak bisa ditinggal. Apaan emangnya, Bu? Lupa kalau ibu belum bayar arisan. Ini udah ditungguin sama ibu-ibu. Ya ampun. Dimas kira apa, Bu? Adam, Bimo, Tante tolong titip Dimas ya di sini. Kalau Dimas terlalu sibuk belajar, kalian ajak aja main. Sesekali kan dia juga butuh healing kayak anak muda zaman now kan? Cuma jangan kalian kenalin sama perempuan dulu ya. Percuma, mau pacaran juga nggak ada duitnya kalau dia mah. Oh, beres tante. Kita pasti ajakin Dimas jalan-jalan kok. Biar nggak kayak katak dalam toples. Nastar kali dalam toples. Ibu emang yakin mau pulang sekarang? Katanya masih ada yang harus diomongin lagi sama Dimas. Kenapa emangnya? Bukannya kemarin kamu yang ngotot minta ibu cepat pulang. Sekarang giliran ibu mau pulang kok ditangisin. Ya nggak nangis juga, Bu. Tapi kan kita baru ketemu sebentar. Tenang aja, habis ini kan kalian libur panjang. Kamu bisa pulang ke rumah. Nanti kita cari waktu buat liburan keluarga ya. Kita boleh ikut liburan juga nggak, Tante? Jangan, Bu, jangan. Ogah gue ngajak lo berdua. Makannya banyak. Namanya juga masih masa pertumbuhan. Bu, makasih ya. Tadi Galang udah minta maaf ke Dimas. Ibu juga udah belain Dimas di depan orang tua Galang. Loh, nggak perlu terima kasih buat sesuatu yang emang sudah jadi tugas ibu. Ibu yang harusnya terima kasih karena kamu sudah buat ibu membuka mata hati ibu ini. Ibu jadi sadar kalau banyak yang perlu ibu perbaiki sebagai orang tua kamu. Iya, sama, Bu. Dimas juga terima kasih. Karena ibu udah ngajarin Dimas gimana melihat dari sudut pandang yang lain dalam menilai sebuah kasih sayang. Ngomong apaan sih? Nggak ngerti gue. Ya itu salah kamu sendiri. Kita lagi ngomong berdua kok ikut nimbrung aja kayak lalat ijo. Iya ya. Ini kan waktunya tante sama Dimas bicara dari hati ke hati. Kalau gitu kita masuk dulu ya tante. Hati-hati di jalan ya, Tante. Sering-sering datang ke kontrakan. Jangan lupa bawa makanannya yang banyak. Iya, nanti dibawain makanan yang banyak kalau kesini lagi. Kalian juga jadi anak yang baik ya. Siap, Tante. Terus, Bapak kemana, Bu? Katanya mau jemput Ibu. Bapak nggak bisa jemput. Masih ada kerjaan katanya. Jadi ibu mau pulang sendiri naik bus aja. Oh, begitu ya, Bu. Kamu jaga diri ya selama di sini. Kalau ada apa-apa, telepon aja ibu. Jangan disimpan sendiri, apalagi sampai berbohong. Iya, Bu. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan terlalu capek, Bu. Iya, Le. Oh iya, jangan lupa kalau ibu dan bapak itu selalu sayang ya sama kamu ya. Sejak kamu lahir dari perut ibu sampai sebesar ini dan sampai kapanpun, ibu selalu sayang sama kamu bagaimanapun keadaannya. Ya mungkin cara ibu menunjukkan kasih sayang itu nggak biasa, tapi ibu tetap sayang kamu, Le. Iya, Bu. Dimas ngerti kok sekarang. Apalagi setelah Dimas ketemu sama Galang tadi. Dimas jadi ngerti kalau ternyata banyak hubungan yang sama orang tuanya itu lebih buruk dari kita berdua. Jadinya sekarang Dimas cuma mau banyak bersyukur aja, Bu. Hebat, itu baru anak ibu. Ya sudah, ibu pulang ya, Le. Iya, Bu. Hati-hati di jalan ya.